Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Terbongkar, sebelum di OTT, Wali Kota Cimahi diperas 1 M oleh orang KPK, ditulis oleh Manuel. Wali Kota Cimahi yang sudah dinonaktifkan karena terjaring OTT KPK, Ajai Muhammad mengatakan dia sempat diminta oleh pihak yang mengaku dari KPK sebesar 1 miliar. Katanya dengan iming-iming tidak di OTT, korupsi dibalik korupsi dong. Hal ini diungkap dalam sidang kasus suap 1,6 miliar terkait proyek pembangunan RSU Kasibunda dengan terdakwa Ajai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Nilainya kecil, gak seberapa dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Semakin menguatkan dugaan kalau memang KPK ini busuk. Saudara-saudara seperjuangan Novel Baswedan yang merupakan sepupu Anies Baswedan ini menjadi sekelompok orang yang bekerja di balik lembaga super body yang ternyata di dalamnya buruk, rongsok dan penuh belatung-belatung mencicikan. Kenapa saya percaya saja kalau memang ada orang-orang di KPK yang kurang ajar seperti itu? Jelas banget ada alasan kuatnya. Kalau bicara OTT pasti sifatnya rahasia. OTT ini dilakukan tanpa adanya sebuah pemberitahuan terlebih dahulu. Sebelum OTT pasti yang tahu hanya orang-orang dalam KPK. Tapi kenapa ada yang menawarkan Ajai untuk lepas dari OTT dengan harga 1 miliar? Siapa dia? Orang dolar KPK? Pasti bukan. Hal ini pun juga bukan diungkap oleh Ajai saja, tapi sekretaris daerah yang menjadi saksi mengatakan hal itu juga. Pak Wali Kota dimintai sejumlah uang oleh orang yang mengaku dari KPK, beliau mengatakan 1 miliar rupiah. Saya bilang, aduh mahal banget, kita uang dari mana? Ucap Dik-Dik, yakni sekretaris daerah. Dalam dokumen berita acara pemeriksaan alias BAP yang dibacakan jaksa KPK di dalam persidangan, disebut juga bahwa uang tersebut dibuat untuk meredam orang KPK agar tidak melakukan operasi tangkap tangan. Aneh banget kan? Dik-Dik pun membongkar lebih jauh lagi bahwa nama orang KPK yang diduga merupakan pemeras teman kerjanya Novel Baswedan adalah Roni. Pria itu datang ke kantornya mengaku sebagai orang KPK dengan segala identitasnya. Sempat ada negosiasi sebelum OTT. Lah, OTT kok dibocorkan oleh orang dalam? Sudah jelas banget kalau di KPK ini informasi bisa bocor kemana-mana. Kalaupun Roni bukan orang KPK, dia ini tahu informasi KPK. Dari siapa? Dari KPK sendiri tentunya. Kita tahu dan bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa KPK dan Tempo ini juga saling sebar info. Sebelum KPK bongkar, Tempo sudah membuat narasinya terlebih dahulu dan kemudian Tempo bisa dengan gampang memberikan umpan lambung kepada KPK. Narasi-narasi semacam ini justru sangat busuk, menghancurkan karakter orang. Sampai di sini kita paham kalau di KPK memang sudah busuk. Ketika mendengar pengakuan dari Dik-Dik, orang KPK yang ada di persidangan pun ngomongnya gak jelas. Masa temannya Novel Baswedan si pembela Anies ini ngomongnya kayak gini? Kalau faktanya seperti itu, kenapa yang bersangkutan tidak melapor ke polisi atau ke kami? Lah, kenapa harus lapor ke KPK? Kalau dilapor nanti malah jadi makin runyam. Inilah yang saya katakan, bahwa KPK ini memang bertugas untuk membela Anies Baswedan. Nilai 1,6 miliar itu kecil dibandingkan ratusan miliar yang hilang menguap dengan alasan Formula E. Anies ini harus ditangkap oleh KPK, tapi bagaimana bisa? Wong saudaranya saja ada di sana. Orang KPK yang ada di ruangan sidang pun tidak mengaku kalau ada orang yang namanya Roni di sidang penyidikan. Sudahlah, semakin lama kita tahu bahwa KPK ini semakin busuk, KPK semakin tidak jelas, KPK semakin berpihak. Kelihatan sekali sampai sekarang Anies pun bisa bebas hahaha, tidak merasa takut. Kenapa? Karena ya selalu ada di dalam lindungan Novel Baswedan. Kalau bicara korupsi, saya juga nggak suka uang saya dikorupsi. Tapi kalau korupsi di DKI, kok bebas? Kalau di tempat lain dibilang markup, kalau di Jakarta kok dibilang lebih bayar, sama loh. Ini namanya korupsi. Kalau begitu, Anies ini pembayar lebih. Pembayar lebih itu adalah koruptor. Logika sederhananya adalah Anies ini koruptor. Tapi selama dibela oleh saudaranya, Anies hanya dianggap lebih bayar. Padahal keduanya ini sama saja. Gak ada bedanya. KPK kurang otak? Begitulah kurang otak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.